Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas kapan sih kelapa sawit akan direplanting. Yang kedua adalah bagaimana metode replantingnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang metode replanting, kita tarik dulu sedikit. Apa sih sebenarnya faktor atau penyebab kita harus replanting kelapa sawit? Yang pertama adalah karena faktor usia. Memang benar, pada dasarnya sawit yang usianya sudah di atas 25 tahun, kalau dipandang ekonomi, dia tidak produktif lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki resiko yang sangat tinggi, baik itu pemanennya dan yang lain-lain sebagainya. Yang paling terpenting adalah kalau sawit di atas 25 tahun itu rentan terhadap kena penyakit. Jadi kalau tidak cepat kita melakukan replanting, maka dia akan menjadi sumber penyakit untuk bibit atau tanaman kelapa sawit selanjutnya. Makanya paling lama itu kelapa sawit itu direplanting di umur 27. Itu kalau dipandang segi usia. Itu yang pertama ya. Untuk penyebab replanting yang kedua ialah tidak produktif. Maksudnya di sini ialah karena standarnya kelapa sawit itu paling minim ialah mampu menghasilkan 10 ton per hektar dalam satu tahunnya. Jadi kalau dia tidak bisa menghasilkan 10 ton per hektar dalam setahun, maka wajib replanting. Karena akan terjadi nanti lebih besar biaya untuk perawatannya daripada menghasilkan atau menguntungkan bagi sang pemiliknya. Itu sebenarnya ada beberapa faktor sih. Kenapa dia tidak bisa menghasilkan 10 ton dalam per tahunnya kan? Itu yang kedua. Untuk yang ketiga ialah salah dalam memilih bibit. Biasanya ini kita tahu ini salah memilih bibit itu ketika umur 7 tahun. Karena pada dasarnya kelapa sawit yang normal itu dalam satu tahun itu dia harus lebih dari 10 ton dalam satu tahun per hektarnya. Itu paling sedikit karena dalam standarnya dia harus di atas 15 atau 16 ton per tahun dalam satu hektarnya. Bahkan beberapa perkebunan mereka mentargetkan 35 ton per hektarnya dalam satu tahun. Setelah kita memahami 3 penyebab kita harus melakukan replanting sawit, maka kita harus tahu nih, apa sih metode untuk melakukan replanting? Pada dasarnya untuk melakukan replanting itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah underreplanting. Untuk melakukan underreplanting, ini biasanya dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Ini dilakukan karena faktor biaya yang sangat murah. Mereka bisa menanam kelapa sawit itu di antara kelapa sawit yang masih tumbuh, istilahnya masih menghasilkan dan produktif. Biasanya mereka menanamnya sebelum usia di 25 tahun. Dengan tujuan saat melakukan replanting, mereka sudah mendapatkan hasil dari kelapa sawit yang sudah ditanam mereka.
Sedangkan yang kedua adalah chipping, pencacahan. Biasanya ini menggunakan alat berat, baik itu ekskavator atau singso dan sebagainya. Cuman metode ini kalau saya bilang membutuhkan dana yang besar. Mungkin kalau bisa dikatakan harus memiliki modal yang kuat. Jadi gini, pemerintah sudah menyediakan program PSR, Peremajaan Sawit Rakyat. Pada dasarnya, metode apapun yang kita pilih, yang kita lakukan, semuanya ada plus dan minusnya. Maka yakinilah metode yang kau pilih. Jadi, saya ucapkan terima kasih, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.